tetapi bagaimana anggaran ini bisa dimanfaatkan untuk program-program yang masyarakat bisa merasakan dampaknya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita jumpa lagi di podcast Ngopi Bajak, Ngobrol Pintar bareng Jaksa. Dan tentunya di podcast Ngopi Bajak ini kita akan berbicara seputar dunia hukum, pembangunan ekonomi, penegakan hukum syariat Islam, dan juga pemberantasan korupsi serta seputar kejaksaan. Tentunya dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Seperti kali ini, pada kesempatan podcast Ngopi Bajak, Sobat Ngopi Bajak, sudah hadir 2 orang narasumber, alhamdulillah, di ruangan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ada Bapak Dr. Rudy Margono, SHMHum. Beliau merupakan Jaksa Agung Muda Pengawasan. Selamat datang Bapak di podcast Ngopi Bajak. Terima Bagaimana kasih. kabarnya, Pak? Salam sehat, selamat sore. Kemudian juga di samping Bapak Rudy Margono, ada tentunya juga Bapak Kajati, yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Beliau adalah Bapak Yudi Triadi, SHMH. Selamat datang Bapak di podcast Ngopi Bajak. Bagaimana Pak kabarnya? Ya, Mbak Vera, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali pada kesempatan kita kali ini sudah hadir 2 orang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya dan juga menjadi idola nih bagi insan adiaksa Bapak. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak, kita akan berbincang dengan tema kita, yaitu transformasi sistem pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia. Dan kita ketahui bahwa kan Kejaksaan Republik Indonesia ini terus melakukan pembenahan ya Bapak ya. Upaya pembenahan tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam sistem internalnya termasuk pengawasan. Nah, transformasi ini kan juga bukan merupakan sekedar perubahan prosedural saja, tetapi juga pergeseran paradigma, yaitu bagaimana membangun kejaksaan yang profesional, transparan, dan juga berintegritas tinggi. Tentunya juga Sobat Ngopi Bajak ini ingin tahu nih Pak, sebenarnya lantas bagaimana sih bentuk transformasinya, kemudian dampak terhadap pelayanan pabriknya, kemudian integritas aparat, serta juga kepercayaan masyarakat. Nah, mungkin langsung saja nih akan kita bahas. Saya ke Pak Jamwas. Jamwas dulu, Bapak mohon izin sebenarnya. Kalau berbicara mengenai transformasi sistem pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, model ideal pengawasannya seperti apa sih Bapak? Baik itu pengawasan internal dan juga eksternal untuk kejaksaan, sehingga bisa dilihat itu berintegritas dan juga akuntabel untuk kita semua. Seperti apa? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Vera dan seluruh sahabat Ngopi Bajak yang budiman. Pertanyaannya sangat luar biasa dan sangat inspiratif. Tentunya kami sebagai Jamwas menerapkan pola model yang efektif. Tentunya selama ini harus ada perubahan. Yang pertama, nilai-nilai pengawasan harus tertransformasi di individu setiap insan adiaksa. Kalau sebelumnya diterapkan pengawasan sebagai lembaga eksternal yang mengawasi, tetapi kita mengajak seluruh insan adiaksa untuk menerapkan di dalam diri jiwa masing-masing jaksa dan seluruh pegawai kejaksaan, antara lain menerapkan nilai-nilai dasar kode perilaku sebagaimana diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang aparatur sipil negara. Antara lain sebagai perwujudan dari core value adiaksa. Di sana di dalam pasal 4 antara lain menyebutkan setiap insan adiaksa harus mengawasi dirinya sendiri sehingga dia punya tanggung jawab dalam hal menjamin profesionalitas, kemudian kompetensi, kolaborasi, kemudian berorientasi pada pelayanan, sehingga setiap insan adiaksa bukan hanya dia memiliki kompetensi, tapi dia juga harus menjaga etik, nilai dasar sebagai ASN. Perubahan pola pengawasan ini sebagai bentuk memberdayakan bahwa setiap insan adiaksa dia sesungguhnya juga sebagai pengawas. Pengawas apa? Yaitu pengawas terkait dengan pelaksanaan tusi setiap harinya.
Sebagai contoh misalkan, selaku jaksa, di dalam dirinya dia harus melaksanakan nilai-nilai core value adiaksa. Kemudian integritas. Integritas setiap individu dimaknai bukan hanya dia melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi dia juga harus memastikan di setiap individu harus ada capaian kinerja individu harus maksimal, berorientasi pada pelayanan tematik, dan betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kolaborasi nilai-nilai dasar, kompetensi, integritas, profesionalitas, peran pengawasan akan sangat penting karena membentuk insan adiaksa yang paripurna, sehingga akan memastikan pelayanan publik yang dikehendaki oleh masyarakat akan tetap maksimal dan bukan hanya sekedar pelayanan tapi harus pelayanan prima. Sehingga unsur integritas ini penting. Integritas dimaknai bahwa setiap tugas yang diemban di bidang-bidang harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Demikian juga untuk penanganan perkara, kegiatan di bidang-bidang, setiap insan adiaksa harus melaksanakan dengan penuh dedikasi, sehingga dalam setiap pekerjaan yang diemban bukan yang sekedar integritas, tapi juga keterpaduan dari nilai-nilai adiaksa, core value adiaksa berakak, ditambah dengan nilai dasar ASN, sehingga saya yakin dengan pola transformasi pengawasan seperti ini, dari yang sebelumnya kelembagaan pengawasan menjadi terinternalisasi di seluruh individu masing-masing, akan melekat dan membentuk perilaku budaya kerja yang lebih komprehensif dan tentunya akan sangat membantu peran pengawasan karena dia akan melekat di diri masing-masing pegawai. Ya. Artinya memang harus ada perubahan nih Bapak. Betul. Ya. Tentunya kita harus berbenah. Nah, lantas sebenarnya Pak, sejauh mana sih transformasi pengawasan ini nantinya bisa meningkatkan kepercayaan publik nih terhadap institusi Kejaksaan Republik Indonesia ini? Seperti apa Pak? Ya. Contoh yang sudah kita terapkan bahwa di seluruh Indonesia Kejaksaan Tinggi mempunyai asisten pengawasan. Semenjak kami menjabat selaku Jamwas, kita implementasikan asisten pengawasan di seluruh Indonesia menjadi miniaturnya Jaksa Agung Muda bidang pengawasan. Miniatur yang dimaksud karena secara struktural asisten pengawasan di seluruh Indonesia mempunyai perangkat atau struktural seperti Jaksa Agung Muda bidang pengawasan. Sehingga setiap 2 minggu pengawasan di daerah Aswas harus melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan kedisiplinan, terkait dengan kinerja. Terkait dengan kinerja ini penting karena peran pengawasan bukan hanya selaku penegak disiplin, tapi dia sebagai penjamin mutu. Nah, bicara transformasi pengawasan tentu outcome-nya adalah bagaimana visi misi kelembagaan, kemudian capaian kinerja organisasi, capaian kinerja individu harus maksimal sesuai dengan outcome yang terprogram selama 1 tahun berjalan. Nah, indikatornya adalah bukan hanya sekedar penyerapan anggaran, tetapi di dalam anggaran itu harus punya nilai manfaat. Apakah tematik berdampak langsung kepada masyarakat dan bisa meningkatkan, memberdayakan institusi yang ada di organisasi. Sebagai contoh misalkan, dalam kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat, bisa jadi ada sejumlah anggaran. Nah, penyerapan anggaran bukan selalu terukur keberhasilan, tetapi bagaimana anggaran ini bisa dimanfaatkan untuk program-program yang masyarakat bisa merasakan dampaknya langsung. Sebagai contoh misalkan, dalam program penyuluhan hukum, kita seharusnya tidak berhenti di penyuluhan, tetapi kita betul-betul menyelesaikan permasalahan konkret yang dihadapi oleh misalkan kelurahan tertentu, warga masyarakat tertentu, misalnya terkait sertifikasi tanah, atau terkait dengan program-program pendampingan UMKM, sehingga peran TUSI yang ada harus betul-betul hadir dan memberikan nilai manfaat
sehingga masyarakat akan memberikan apresiasi bahwa karya-karya nyata betul-betul hadir dan masyarakat merasakan keberadaan kejaksaan. Selama ini mungkin sebagai bentuk evaluasi bahwa misalkan ada program Halo JPN atau bahkan mungkin podcast seperti ini, kita lebih seharusnya melibatkan masyarakat sehingga masyarakat betul-betul secara transformasi ilmu, transformasi penyelesaian masalah dia merasakan itu, sehingga keberadaan Halo JPN harus di-upgrade bahwa setiap kegiatan podcast atau yang lainnya Halo JPN harus bisa diukur keberhasilannya. Salah satu tolak ukurnya bahwa dari Halo JPN telah diselesaikan beberapa kasus misalkan. Dan ini sangat potensial instrumen ini karena kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang keperdataan. Dan tentunya masyarakat yang mohon maaf yang ada keterbatasan informasi, masyarakat miskin yang rentan adanya kegampangan, sehingga kita harus hadir di tempat seperti ini dan betul-betul ada produk hukumnya kepada masyarakat. Itu saya kira pengawasan itu penting dalam memastikan penjamin mutu institusi yang ada di kejaksaan. Oke, berarti bukan hanya sebentar di atas kertas, tapi memang harus beneran action. Iya, betul. Baik, mohon izin Bapak, saya beralih ke Pak Kajati nih, terkait dengan transformasi sistem pengawasan. Kan tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Rudi. Sejauh ini dampak yang kita rasakan terutama di Kejaksaan Tinggi Aceh seperti apa sih Pak? Maksudnya terkait juga kepercayaan publik, masyarakat terhadap institusi kita seperti apa? Silakan Bapak. Baik, Mbak Vera, terima kasih. Sebelumnya, tentunya pada hari ini kita berbangga Bapak Jaksa Muda Pengawasan berhadir di Kejaksaan Tinggi Aceh, tentu untuk melaksanakan tugas beliau selaku pimpinan dan melaksanakan inspeksi pimpinan pada Kejaksaan Tinggi Aceh. Kaitan tadi yang ditanyakan oleh Mbak Vera, tentunya dampak itu dapat kita rasakan semenjak mungkin mohon maaf saya menjadi kepala Kejaksaan Tinggi Aceh sini, kemudian kita juga sedang menuju satuan kerja berpendidikan bebas dari korupsi. Hal itu tentunya Mbak Vera juga rasakan bagaimana implementasi itu saya laksanakan dan bagaimana teman-teman sekarang yang dapat merubah mindset dan culture set-nya. Yang tadi kita lihat di awal-awal ada laporan dari teman-teman luar yang mengatakan bahwa ya masih ada juga pegawai-pegawai kita yang jam kerja masih suka di luar, mungkin karena budaya di sini ngopi, walaupun bukan ngopi bajak ya, ngopi bernama jasa ya, ngopi di luar, mau dorong kopi. Nah, itu kan nggak baik. Tapi dengan adanya selalu waskat yang dilakukan oleh asisten pengawasan sebagai implementasi dari arahan Bapak Jamwas, kita merasakan dampak yang sangat-sangat positif. Kita lihat sekarang apel juga, saya juga senang sebagai Kajati. Tadinya jumlahnya cuma sekian persen, mungkin hanya 60%, sekarang meningkat walaupun tidak maksimal sampai 100%, tapi kelihatan hampir 90%, ke arah 95% teman-teman juga sudah bisa melaksanakan tugasnya selaku ASN untuk melaksanakan apel pagi. Salah satu contoh kecilnya mungkin begitu kan Mbak Vera. Yang lainnya juga kita melihat kinerja juga sudah membaik. Saya lihat dari seluruh unit kerja, mulai dari bidang Intel sampai dengan asisten pemulihan aset juga saya lihat jauh meningkat dengan baik kaitan dengan masalah kinerja. Mungkin sebentar. Artinya semua terus berbenah begitu Bapaknya, tidak mau ketinggalan juga. Apalagi kan kita sejauh ini menjadi institusi kepercayaan publik yang trustnya paling tinggi nih di masyarakat. Jadi tentunya kita tidak mau dong mencederai kepercayaan masyarakat begitu Bapak. Nah kalau juga kita berbicara mengenai transformasi pengawasan sebenarnya, apakah sebenarnya ini harus melibatkan pengawasan dari eksternal Pak, misalnya publik nih, atau juga lembaga independen lainnya? Kalau iya sebenarnya bagaimana mekanismenya? Silahkan mohon. Iya. Terima kasih Mbak Vera. Sebenarnya pelibatan pengawasan dari pihak eksternal sudah banyak sekali ya. Selain dari masyarakat sendiri, karena dia selalu mengikuti monitoring kinerja kejaksaan, juga dari lembaga-lembaga yang memang kompeten seperti Komisi Kejaksaan, kemudian BPK dalam audit kinerja keuangan, kemudian KPK mungkin dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat.
dari semua itu adalah tujuannya agar sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, apakah kinerja kejaksaan betul-betul ada pelayanan kepada masyarakat, utamanya pencari keadilan. Nah, oleh karenanya pelibatan stakeholder eksternal dalam bidang pengawasan ini penting, karena untuk memastikan dan bersama-sama mengawal tentunya dengan pengawasan yang ada di kejaksaan agar delivery proses bisnis yang ada di kejaksaan khususnya dalam pencari keadilan betul-betul dirasakan. Nah, sebagaimana tujuan pengawasan adalah selain menjaga marwah organisasi, juga tetap adanya kepercayaan dari masyarakat terus meningkat. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya fungsi pengawasan sejatinya adalah untuk menggerakkan gerakan moral dan gerakan kinerja agar seluruh individu dan seluruh satker yang ada selalu ada peningkatan organisasi. Ciri khas negara kelembagaan atau organisasi atau bahkan kejaksaan akan tumbuh berkembang jika salah satunya adalah ada inovasi, kemudian ada pengungkit kinerja bidang-bidang, dan outcome-nya adalah pengawasan ingin memastikan masyarakat akan menilai, oh, kejaksaan sekarang sudah luar biasa. Bukan hanya sekedar biasa, tapi luar biasa. Nah, nilai-nilai seperti itu harus kita tanamkan ke diri kita masing-masing, bahwa dalam memberikan pelayanan, bukan pelayanan yang biasa saja, tapi harus luar biasa. Seperti dalam core value Adiaksa Berakak, harus ada pelayanan prima. Jadi kalau hanya pelayanan biasa itu udah tertinggal jauh. Makna dari pelayanan prima itu berarti masyarakat sebagai pencari keadilan atau yang membutuhkan pelayanan sudah terlayani dengan baik. Nah, saya yakin dengan kondisi ini semakin hari kejaksaan akan semakin mendapat kepercayaan tentunya di masyarakat, dan semakin lama kita akan selalu belajar adanya budaya kerja di setiap individu yang mengabdi di kejaksaan. Ya. Nah, kalau kesiapan SDM-nya bagaimana nih Bapak melihatnya? Apakah insan Adiaksa kita ini benar-benar sudah siap nih menghadapi terkait juga dengan transformasi pengawasan, bagaimana Pak? Kalau dari penilaian kami dari pengawasan, insan Adiaksa itu sesungguhnya sangat siap, karena dilihat dari kompetensi ijazahnya aja sarjana hukum ya. Nah, indikator kompetensi dari segi formil dengan melihat sarjana, semua sarjana hukum, kemudian ada yang S1, S2, S3, saya yakin dengan kondisi sumber daya manusia ini, saya yakin sebenarnya sudah siap. Tinggal kita bagaimana metode-metode terobosan-terobosan hukum terkait dengan pengawasan ini. Nah, saya yakin dengan ketekunan, kesungguhan, kerja ikhlas, saya yakin setiap tusi akan memahami tusinya dan akan pentingnya kualitas kinerja. Sebenarnya pengawasan ini adalah agar setiap tusi-tusi terjamin kualitas kinerjanya, bukan hanya sekedar bekerja, tapi bagaimana bekerja itu bisa bermanfaat bagi pengungkit organisasi dan bermanfaat bagi masyarakat. Kalau kemarin kita misalkan dalam penanganan perkara yang penting putus, tapi mulai hari ini ke depan tidak boleh hanya sekedar putus, tapi apakah dalam penanganan perkara tersebut ada nilai strategis untuk peningkatan PNBP misalkan. Seperti misalkan dalam penanganan perkara illegal mining atau illegal logging, apakah para jaksa kita sudah bisa mengembalikan aset recovery kepada negara, sehingga akan punya nilai manfaat untuk mendukung program-program pembangunan utamanya dari penerimaan negara bukan pajak dari penanganan perkara, sebagaimana PP 37 tahun 2024 PNBP kejaksaan dari penanganan perkara. Nah,
pemahaman ini harus kita terapkan dan harus kita implementasikan ke seluruh para jaksa dalam penanganan perkara. Sehingga dari segi penelitian berskala perkara mungkin bukan hanya terkait dengan unsur pasal dan alat bukti, tapi bagaimana asset recovery untuk perkara itu. Karena untuk pembayaran denda, untuk perampasan aset, yang muaranya untuk peningkatan PNBP, penerimaan negara, yang secara tidak langsung akan membantu pembangunan untuk menambah anggaran belanja negara dan lain sebagainya. Ya, gitu. Nah, tadi Pak Jamas katakan dari mata Pak Jamwas nih dan juga hasil yang sudah dilakukan bahwa SDM kita sudah siap nih. Bagaimana nih Pak Kajati kita melihat resiko dan hambatan resistensi ketika menerapkan sistem pengawasan baru di lingkungan kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Tinggi Aceh. Bapak bagaimana nih Pak melihatnya? Ya, Mbak Vera, memang kalau kita lihat kan masih banyaknya resistensi ya pada saat kita melakukan perubahan-perubahan. Ini tidak semua teman-teman siap untuk itu. Maka untuk itu tentunya selaku pimpinan, saya mencontohkan diri saya dulu. Baru bisa mengajak anak-anak saat ini gitu loh. Anak-anak perlu contoh gitu. Siap. Anak-anak milenial sekarang pinter, smart, apalagi kaitan masalah IT segala macam. Kita jauh ketinggal sama mereka. Cuma yang perlu kita ingatkan betul pada anak-anak sekarang, adik-adik sekarang kita ini kan masalah integritas mereka. Mereka sudah larut biasanya bermain dengan dunia-dunia maya. Tapi lupa mereka menjaga kebersamaan, yang dimana dengan kebersamaan itu nantinya akan membawa mereka pada kesuksesan pada karir mereka. Walaupun teknologi sekarang sudah melek, sudah maju, tapi tetap kebersamaan itu harus dipupuk ya Pak. Jangan di dunia maya saja akrabnya, tapi di dunia nyata malah asik sendiri begitu. Baik, pertanyaan saya terakhir Pak sebelum kita akhiri podcast kita pada kesempatan kali ini. Sebenarnya bagaimana dengan sistem reward dan juga sanksi dikaitkan juga dengan hasil pengawasan dalam transformasi ini Pak? Pentingkah atau seperti apa keutamaannya? Begitu. Ya tentunya sebagai bentuk perhatian kelembagaan terhadap keberhasilan setiap pegawai, ada punishment dan reward-nya juga. Tentunya kalau punishment sudah jelas, jika melanggar disiplin harus ditindak tegas, melanggar kode etik harus ditindak tegas, bagaimana PP 94 tahun 2001 tentang disiplin ASN. Terkait dengan reward tentunya selama ini juga sudah diterapkan terkait dengan promosi jabatan, kemudian beasiswa, tentunya itu bisa dirasakan oleh seluruh pegawai. Demikian juga terkait dengan pemberian kesempatan untuk tugas belajar di luar negeri, tentunya peluang-peluang reward itu sudah bisa dirasakan oleh kita semua, dan kita mengajak ke seluruh insan adiaksa, jadilah insan adiaksa yang totalitas. Insan adiaksa yang totalitas, dia dalam pengabdiannya setiap hari selalu bertanya, apa yang saya berikan kepada kejaksaan? Bukan hanya sekedar kumpulan dari aparatur sipil negara di kejaksaan. Kalau hanya sekedar kumpulan, mohon maaf, dia akan selalu bertanya dalam hatinya, apa yang telah diberikan kejaksaan pada saya. Nah, tentunya paradigma itu harus dirubah menjadi para insan adiaksa yang totalitas sebagai penerus generasi adiaksa yang bisa sebagai penggerak motor dalam rangka capaian Indonesia Emas, yang tentunya harus setiap individu harus punya peran. Karena sejatinya keberadaan kita ditunggu-tunggu oleh masyarakat, dan berikanlah karya-karya nyata untuk kejaksaan, karena melalui kejaksaan inilah pengabdian kita. Kita harus fokus, tetap optimal dan optimis,
tentunya jangan lupa berdoa pada Tuhan, karena sejatinya atas kebesaran Tuhan kita sampai hari ini. Gitu. Baik, Itu, terima Ra. kasih. Untuk mengakhiri mungkin kebersamaan kita Pak pada kesempatan kali ini, bisa Bapak sedikit closing statement-nya terkait Iya. juga dengan tema kita transformasi sistem pengawasan kejaksaan Republik Indonesia. Mohon izin silakan Bapak. Ya, acara ini sangat menarik, tentunya bagi diri saya dan teman-teman di Insan Adiaksa untuk menginspirasi bahwa pengabdian kita harus terus menerus tanpa henti dan setiap hari harus lebih baik, sehingga di dalam pengabdian setiap kita individu harus punya legacy, bukan hanya sekedar bekerja, tapi harus bekerja luar biasa untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan Bapak Kejati. Silakan Bapak. Nah, pastinya Mbak Vera, kita bersyukur nih. Tadi Pak Jamwa sudah memberikan banyak nasihat, banyak ilmu pada kita nih. Beliau mengingatkan tadi, dalam pelaksanaan tusi kita tuh kita tidak hanya mengejar output. Kita selalu output, tidak melihat outcome-nya. Tidak mengejar target misalnya dalam penanganan perkara. Penyelidikan atau penyidikan 2, diselesaikan outputnya 2. Kita menganggap biasanya setelah kita menyelesaikan perkara ini sudah, tapi kita tidak melihat dampaknya. Apa sih dampak yang diberikan pada negara ini, buat hasil apa yang telah kita selaku Insan Adiaksa berikan. Itu yang selalu beliau ingatkan. Kemudian tadi terkesan juga beliau selalu kita berinovasi lah. Jangan kita harus out of the box, tidak hanya melaksanakan rutinitas kan, asal kerjaan kita hari-hari begitu, berinovasi. Beliau pesan. Jadi kita berinovasi, jangan kita bekerja itu kita hadir, datang, apalagi saya tadi selaku pimpinan, saya merasa tadi beliau juga mengingatkan pada Kajari, kita datang dalam kondisi seperti ini, nanti keluar pun dari institusi ini, maksudnya saya dari Kajati nanti saya keluar, tidak menjadi Kajati di sini, mungkin dipindah mutasikan ke tempat lain, ya hasilnya masih juga seperti ini gitu, tidak berdampak, tidak mau dampak yang baik, bahkan mungkin bisa kurang. Nah tadi saya terima kasih, saya banyak berterima kasih sebagai pimpinan Satker Kejaksaan Tinggi Aceh kepada Bapak Jamwas, dan kita doakan bersama semoga beliau selalu sehat. Amin. Sama-sama Pak Kajati juga. Beliau makin menanjak tentunya. Amin. Mungkin statement dari saya. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Ya, Bapak terima Jamwas, kasih. Bapak Kejaksaan Tinggi Aceh, banyak sekali juga yang sudah kita petik. Salah satunya bahwa transformasi ini kan menunjukkan komitmen kejaksaan untuk terus berbenah ya Bapak. Menghadirkan pengawasan yang lebih modern, responsif, juga akuntabel. Karena kan tentunya dengan pengawasan yang kuat adalah fondasi bagi institusi hukum yang bersih dan juga dipercaya oleh masyarakat. Satu kata yang saya tadi sangat terkena di hati saya, Pak. Jangan selalu berpikir bahwa apa sih yang sudah saya dapatkan dari institusi ini, tapi apa yang saya berikan kepada institusi ini. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak atas waktunya, sehat selalu. Amin. Dan tentunya juga akhir kata, saya Vera Yanti Artega, tentunya mewakili teman-teman podcast Ngopi Bajak, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat Ngopi Bajak. Sampai jumpa di podcast Ngopi Bajak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak bisa diminum kopi. Iya. Terima kasih. Mobil pintar bareng jaksa. Ngopi pintar bareng jaksa. Bismillah. Ayo Pak Kajati.